Baik, assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Jadi semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Jadi terima kasih kepada kelompok 10 yang telah bergabung bersama kami untuk sama-sama menyimak laporan kami dan sebentar mungkin bisa memberikan pertanyaan ketika presentasi kami selesai. Adapun judul yang kami bawakan adalah pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan mata pada jurusan Statistika Institut Sains dan Teknologi Akpri Yogyakarta. Baik, nama-nama kelompok. Yang pertama ada Saudari Martina Kidi dengan NIM 19106161. Yang kedua ada saya sendiri, Natalis Andri Balu, NIM 19106110. Kemudian yang ketiga ada Saudari Angelina Yuniance Bria dengan NIM 19106102. Yang keempat ada Saudari Cecilia Safira Ferini Mercelina Mitang dengan NIM 19106127. Terakhir ada Saudara Octaviano Hendro Pramono Nimroni Hudin dengan NIM 19106124. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mempresentasikan laporannya. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Yang pertama kita akan masuk kepada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin cepat, sehingga tanpa disadari sudah mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Karena dengan seiring arus globalisasi, tuntutan kebutuhan pertukaran informasi yang cepat menyebabkan peranan teknologi komunikasi menjadi sangat penting. Penggunaan gadget di kalangan mahasiswa kini merupakan sebuah keharusan untuk memilikinya. Penggunaan gadget yang salah serta frekuensi penggunaan gadget yang berlebihan, posisi yang tidak benar, dan intensitas pencahayaan yang tidak baik akan berdampak terhadap penurunan tajam penglihatan atau yang bersangkutan dengan kesehatan mata seseorang. Penglihatan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan termasuk diantaranya pada proses pendidikan. Penglihatan juga merupakan jalur informasi utama. Oleh karena itu, keterlambatan melakukan koreksi sangat mempengaruhi kemampuan menyerap materi perkuliahan dan berkurangnya potensi untuk meningkatkan kecerdasan. Selanjutnya pada rumusan masalah, bagaimana pengaruh variabel independen atau penggunaan gadget terhadap variabel dependen atau kesehatan mata? Dalam tujuan, untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau penggunaan gadget terhadap variabel dependen atau kesehatan mata dengan metode analisis regresi linear sederhana. Manfaatnya, penulisan laporan ini dapat memberikan informasi dan sebagai bahan acuan bagi pengguna gadget tentang dampak dari penggunaan gadget terhadap kesehatan mata. Dan juga dapat menambah wawasan tentang ilmu statistika dalam menginputkan, mengolah, menganalisis, dan membuat kesimpulan dari data yang telah diproses. Selanjutnya, regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah sebuah model statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan dua variabel dalam bentuk fungsional. Dua variabel tersebut adalah variabel independen atau disebut juga dengan variabel prediktor atau variabel penjelas dan independen, dan variabel dependen atau disebut juga dengan variabel respon. Skala data yang digunakan dalam regresi linear sederhana adalah interval dan rasio. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear di mana perubahan variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah Y sama dengan B0 tambah B1X. Dengan Y adalah subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. B0 ialah harga Y bila X sama dengan 0 atau konstan. B1 angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila B1 plus maka naik, dan bila B1 minus maka terjadi penurunan. Jadi harga B1 merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien korelasi tinggi maka harga B1 juga besar. Sebaliknya bila koefisien korelasi rendah maka harga B1 juga rendah atau kecil. Selain itu,
Bila koefisien korelasi negatif, maka harga B1 juga negatif. Dan sebaliknya, bila koefisien korelasi positif, maka harga B1 juga positif. X ialah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Asumsi regresi linear sederhana. Asumsi linear berganda memiliki syarat yang harus terpenuhi, yaitu asumsi klasik. Asumsi klasik tersebut antara lain normalitas, heteroskedasitas, linearitas, dan autokorelasi. Uji normalitas residual. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Uji heteroskedasitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residu satu ke pengamatan yang lain. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan variabel error yang lain. Uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Desain penelitian. Pembahasan dalam laporan ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis. Data yang digunakan terukur dan menghasilkan kesimpulan yang dapat generalisasikan dan bersifat interaktif, dikarenakan yang akan diteliti adalah hubungan antar variabel yang sedang mempengaruhi. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan korelasi. Dalam hal ini menguji hubungan penggunaan gadget terhadap kesehatan mata pada jurusan statistika, Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian koresional karena ingin mengetahui hubungan antar variabel di mana terdapat variabel bebas atau independen variabel dan variabel terikat atau dependen variabel. Dalam penelitian ini memiliki dua buah variabel, yaitu penggunaan gadget sebagai variabel bebas dan kesehatan mata sebagai variabel terikat. Terima kasih. Berikutnya adalah populasi. Populasi adalah objek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang berada di jurusan statistika, Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta yang berjumlah 84 mahasiswa. Berikut adalah data populasi pada penelitian ini. Next. Selanjutnya, teknik sampling dan sampel penelitian. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang berjumlah sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Adapun teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel random sampling. Mengapa digunakan sampel random sampling? Karena populasi yang digunakan dianggap homogen. Teknik sampling ini adalah dengan mengambil sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus cross-sectional dengan jumlah populasi N diketahui dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Berikut adalah perhitungan ukuran sampel yang dilakukan. Perhitungan sampel dengan N0 diperoleh hasilnya 384,16 dibulatkan menjadi 384 sehingga N sampel yang diperoleh hasilnya adalah 68,94 dibulatkan menjadi 69. Dalam hal ini, kami menggunakan bantuan software R dalam menentukan sampel yang terpilih dan diperoleh hasil sebagai berikut.
Berikut adalah data sampel yang terpilih adalah sebanyak 69 sampel. Teknik yang berikutnya, teknik pengumpulan sampel. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi serta fakta pendukung yang ada di lapangan untuk keperluan penelitian. Namun, dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner atau formulir dengan bantuan komputer, yakni menggunakan sarana Google Form dan membagikannya kepada responden yang telah terpilih. Instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah skala penggunaan gadget dan kesehatan mata. Jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Pada skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan dan pertanyaan. Berikut adalah tabel skor jawaban per skalanya. Skala yang digunakan di sini dimulai dari 1 sampai 4, di mana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Teknik analisis data. Setelah dilakukan pengumpulan data menggunakan bantuan Google Form, maka akan dilakukan analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear sederhana, yakni suatu metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan atau pengaruh antara variabel prediktor X dengan variabel respon Y dengan menggunakan yang pertama, uji asumsi klasik, 2, model persamaan regresi linear sederhana, 3, uji simultan atau overall atau uji kelayakan model regresi, yang keempat, uji parsial atau uji kelayakan koefisien, yang kelima, model summary. Untuk uji asumsi klasik sendiri ada 4. Yang pertama, uji normalitas residual. Yang kedua, uji heterokedastisitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Yang keempat, uji linearitas. Selanjutnya, analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana dengan bantuan software R. Maka penyelesaian untuk pemecahan suatu masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas residual untuk menguji normalitas residual dengan normal Kiki plot. Berdasarkan hasil output tersebut, pada normal Kiki plot di samping tampak bahwa titik-titik pada plot tersebut dekat dengan garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi atau residual berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas residual dengan uji Shapiro-Wilk. H0 sama dengan penggunaan GJ terhadap kesehatan mata berdistribusi normal. H1 sama dengan penggunaan GJ terhadap kesehatan mata tidak berdistribusi normal. Taraf signifikansi alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Statistik uji p-value sama dengan 0,3067. Daerah kritis, jika nilai p-value kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Jika
nilai p-value lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 tidak ditolak. Kesimpulan, karena p-value sama dengan 0,3067 lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 tidak ditolak, sehingga penggunaan gadget terhadap kesehatan mata berdistribusi normal dengan tingkat kepercayaan 95%. Sehingga berdasarkan normal Kiki plot dan uji Shapiro-Wilk dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi atau residual berdistribusi normal. Uji homokedastisitas. Untuk menguji homokedastisitas residual dengan plot residual fit. Asumsi homokedastisitas residual ini akan terpenuhi jika titik-titik menyebar di sekitar nol dan tidak membentuk kecenderungan suatu pola tertentu. Pada plot di atas, tampak bahwa titik-titik menyebar di sekitar nol atau dapat disebut plot menyebar merata di atas dan di bawah nol dan tidak memberikan kecenderungan pola tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi homokedastisitas residual terpenuhi atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji homokedastisitas residual dengan uji Briggs-Pagan. Uji hipotesis H0 sama dengan tidak terjadi heteroskedastisitas atau homokedastisitas. H1 sama dengan terjadi heteroskedastisitas. Taraf signifikansi alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Daerah kritis, jika nilai p-value kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai p-value kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 tidak ditolak. Kesimpulannya, karena p-value sama dengan 0,2898 lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 tidak ditolak, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homokedastisitas dengan tingkat kepercayaan 95%. Sehingga berdasarkan plot residual fitted dan uji Briggs-Pagan di atas, dapat disimpulkan bahwa homokedastisitas residual terpenuhi. Uji linearitas residual. Untuk menguji linearitas residual dengan uji Rieseck test. Hipotesis H0 sama dengan hubungan antara penggunaan gadget dengan kesehatan mata adalah hubungan linear. H1 sama dengan hubungan antara pengguna gadget dengan kesehatan mata adalah hubungan non-linear. Taraf signifikansi alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Statistik uji p-value sama dengan 0,2352. Daerah kritis, jika nilai p-value kurang dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai p-value lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 tidak ditolak. Kesimpulannya,
karena p-value sama dengan 0,2352 lebih dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 tidak ditolak, sehingga hubungan antara penggunaan gadget dengan kesehatan mata adalah hubungan linear dengan tingkat kepercayaan 95%. Uji autokorelasi. Untuk menguji no autokorelasi residual dengan uji Durbin-Webstone. Uji hipotesis, H0 sama dengan tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif. H1 sama dengan terjadi autokorelasi positif maupun negatif. Taraf signifikansi, alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. N sama dengan 69, K sama dengan 1. Dari informasi tersebut, dapat dicari nilai DU dan DL pada tabel Durbin-Weston dan dapat nilai sebagai berikut. DL sama dengan 1,5803. DU sama dengan 1,390. DW sama dengan 1,7973. P-value sama dengan 0,1951. Lanjut, yang berikut adalah daerah kritis. H0 ditolak jika DW lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari DL. Autokorelasi positif. Kemudian, jika DW lebih besar dari DL dan lebih kecil dari DU, itu artinya pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Kemudian, H0 ditolak jika DW lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 kurang DU. Itu artinya tidak ada autokorelasi positif maupun negatif atau asumsinya terpenuhi. Yang berikut, H0 ditolak jika 4 kurang DL lebih kecil dari DW dan lebih kecil dari 4, yang artinya autokorelasi negatif. H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Kesimpulan, karena DU sama dengan 1,6390 lebih kecil dari DW, yaitu 1,7973, atau DW sama dengan 1,7973 lebih kecil dari 4 kurang DU, sama dengan 4 kurang 1,6390 sama dengan 2,361, maka H0 tidak ditolak. Dan p-value sama dengan 0,1951 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 tidak ditolak, sehingga tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif, yang artinya asumsi terpenuhi dengan tingkat kepercayaan 95%. Yang kedua, model persamaan regresi linear sederhana. Persamaan garis regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tambah E. Jadi, kesehatan mata sama dengan 4,80382 tambah 0,25568 penggunaan gadget. Ia merupakan variabel dependen, yaitu kesehatan mata. Beta 0 bernilai 4,80382, beta 1 bernilai 0,25568, dan X1-nya merupakan variabel independen, yaitu penggunaan gadget. Persamaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, jika penggunaan gadget meningkat satu satuan, maka kesehatan mata akan meningkat sebesar 0,25568. Yang kedua, jika penggunaan gadget konstan, maka kesehatan mata akan meningkat sebesar 4,80382. Yang ketiga, statistika deskriptif.
Hasilnya dapat teman-teman lihat. Pada output di atas diperoleh informasi berupa untuk residual memiliki nilai minimum sebesar min 2,4060. Nilai maksimumnya sebesar 2,3383, kuartil 1 sebesar min 0,8947, kuartil kedua atau median sebesar min 0,1504, dan kuartil ketiganya sebesar 0,6167. Yang keempat, uji simultan overall atau uji kelayakan model regresi. Uji hipotesis H0, beta 1 sama dengan 0, parameter model, atau variabel penggunaan gadget tidak mempengaruhi variabel kesehatan mata. H1, beta 1 tidak sama dengan 0, parameter model tidak bernilai 0, atau variabel penggunaan gadget mempengaruhi variabel kesehatan mata. Taraf signifikansinya alfa sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian statistik uji. P-value sama dengan 0,000, F hitung sama dengan 21,41, F tabelnya sama dengan 3,98, kemudian T hitungnya 4,975, dan T tabelnya 1,66724. Daerah kritis, H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel, dan H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Kesimpulan, karena P-value sama dengan 0,000 lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05, maka H0 ditolak. F hitung sama dengan 21,41 lebih besar dari F tabel, yaitu 3,98, dan T hitung sama dengan 4,975 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,66724. Maka H0 ditolak, sehingga variabel penggunaan gadget mempengaruhi variabel kesehatan mata dengan tingkat kepercayaan 95 derajat. Yang kelima, uji parsial atau uji kelayakan koefisien. Uji hipotesis, H0 sama dengan penggunaan gadget tidak berpengaruh secara parsial terhadap kesehatan mata. H1 sama dengan penggunaan gadget berpengaruh secara parsial terhadap kesehatan mata. Taraf signifikansi, alfa sama dengan 5% atau 0,05. Statistik ujinya, P-value sama dengan 0,000, T hitung sama dengan 4,628, dan T tabelnya 1,66757. Kemudian daerah kritis, H0 ditolak jika P-value lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Kesimpulan, karena P-value sama dengan 0,000 lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05, maka H0 ditolak, dan T hitung sama dengan 4,628 lebih besar dari T tabel sama dengan 1,66757. Maka H0 ditolak, sehingga penggunaan gadget berpengaruh secara parsial terhadap kesehatan mata dengan tingkat kepercayaan 95 derajat. Selanjutnya yang keenam itu model summary. Pada output di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. R² 0,2422 menunjukkan bahwa koefisien determinasi sederhana R² sebesar 0,2422 yang menunjukkan bahwa 24,22% variasi dalam data kesehatan mata sebagai variabel Y atau dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen penggunaan gadget sebagai variabel X. Atau R² ditunjukkan dengan nilai R², di mana pada uji ini nilainya dapat dilihat pada output di atas, yaitu sebesar
24,22%, artinya variabel kesehatan mata dapat dijelaskan oleh sekelompok variabel independen penggunaan gadget secara serentak atau simultan sebesar 24,22%, sedangkan sisanya 75,78% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Adjusted R-square adalah nilai R-square yang telah disesuaikan. Nilai ini selalu lebih kecil dari R-square dan angka ini bisa memiliki harga negatif. Adjusted R-square, yaitu 0,2309, menyatakan besarnya koreksi terhadap R-square sebesar 23,09%. Untuk pembahasannya, pada penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan mata pada jurusan Statistika, Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan hasil penelitian mendukung hipotesis pertama atau H1 atau menolak H0 bahwa variabel penggunaan gadget, yaitu variabel X, berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kesehatan mata atau variabel Y. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi X sebesar 0,25568 menyatakan bahwa setiap kenaikan penggunaan gadget sebesar 1 satuan akan meningkatkan kesehatan mata sebesar 0,25568 satuan. Nilai probabilitas atau signifikansi yang lebih kecil dari 5%, yaitu untuk yang simultan dan parsial 0,000 lebih kecil dari 0,05, mengindikasikan bahwa penggunaan gadget berpengaruh terhadap kesehatan mata. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa persepsi jurusan Statistika Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta tentang penggunaan gadget berpengaruh secara signifikan terhadap kesehatan mata. Dengan demikian, dapat dikatakan semakin baik persepsi mahasiswa tentang penggunaan gadget, maka semakin baik pula kesehatan mata. Persepsi mahasiswa tentang penggunaan gadget merupakan reaksi atau tanggapan dan penilaian mahasiswa terhadap apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan secara langsung. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan mata pada jurusan Statistika, Institut Sains dan Teknologi Akpring Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama untuk uji asumsi normalitas residual atau residual berdistribusi normal, yang pertama untuk normal Kiki plot. Pada normal Kiki plot, tampak bahwa titik-titik pada plot probabilitas tersebut dekat dengan garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi atau residual berdistribusi normal. Yang kedua, uji Shapiro-Wilk. Karena p-value 0,3067 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 tidak ditolak, sehingga penggunaan gadget terhadap kesehatan mata berdistribusi normal dengan tingkat kepercayaan 95%. Sehingga, berdasarkan normal Kiki plot dan uji Shapiro-Wilk, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi dan residual atau residual berdistribusi normal. Yang kedua, homokedastisitas. Yang pertama adalah plot residual fit. Pada plot, tampak bahwa titik-titik menyebar di sekitar 0 atau plot menyebar merata di atas dan di bawah 0, dan tidak memberikan kecenderungan pola tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi homokedastisitas residual terpenuhi
dan tidak terjadi heterokedastisitas. Yang kedua, uji Breuil-Pagan. Karena p-value 0,9304 lebih besar, alfa sama dengan 0,05, maka H0 tidak ditolak, sehingga tidak terjadi heterokedastisitas atau bersifat homokedastisitas dengan tingkat kepercayaan 95%. Sehingga, berdasarkan plot residual fit dan uji Breuil-Pagan di atas, dapat disimpulkan bahwa homokedastisitas residual terpenuhi atau tidak terjadi heterokedastisitas. Yang ketiga, linearitas dengan reset test. Karena p-value 0,2352 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 tidak ditolak, sehingga hubungan antara penggunaan gadget dengan kesehatan mata adalah hubungan linier dengan tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya, uji autokorelasi dengan uji Darwin-Watson. Karena DU sama dengan 1,6390 lebih kecil dari DW sama dengan 1,7973, atau DW sama dengan 1,7973 lebih kecil dari 4 kurang DU sama dengan 4 kurang 1,6390, hasilnya adalah 2,361, maka H0 tidak ditolak, dan p-value sama dengan 0,1951 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 tidak ditolak, sehingga tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif. Ini menandakan bahwa asumsi tersebut terpenuhi dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk persamaan dari garis regresi linier sederhana sebagai berikut. Yang pertama, jika penggunaan gadget meningkat satu satuan, maka kesehatan mata akan meningkat sebesar 0,25568. Jika penggunaan gadget konstan, maka kesehatan mata akan meningkat sebesar 4,80382. Yang keenam, uji simultan atau overall atau uji kelayakan model regresi. Karena p-value 0,000 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Untuk F hitung sama dengan 21,41 lebih besar dari F tabel sama dengan 3,98, dan T hitung sama dengan 4,975 lebih besar dari T tabel sama dengan 1,66724, maka H0 ditolak. Sehingga variabel penggunaan gadget mempengaruhi variabel kesehatan mata dengan tingkat kepercayaan 95%. Yang ketujuh, uji parsial atau uji kelayakan koefisien. Karena p-value sama dengan 0,000 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Dan untuk T hitungnya sama dengan 4,629 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,66757, maka H0 ditolak, sehingga penggunaan gadget berpengaruh secara parsial terhadap kesehatan mata dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk model summary yang disimpulkan sebagai berikut. R-square, yaitu 0,2422, menunjukkan bahwa koefisien determinasi sederhana R-square sebesar 0,2422 yang menunjukkan bahwa 24,22% variasi dari data kesehatan mata, yaitu sebagai variabel Y atau dependen, dapat dijelaskan oleh variabel independen penggunaan gadget atau sebagai variabel X. Atau R-square ditunjukkan dengan nilai R-square, di mana pada uji ini nilainya dapat dilihat pada output di atas, yaitu sebesar 24,22%. Artinya, variabel kesehatan mata dapat dijelaskan oleh sekelompok variabel independen penggunaan gadget secara serentak atau simultan sebesar 24,22%,
sedangkan sisanya yaitu 75,78% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Untuk adjusted R-square adalah nilai R-square yang telah disesuaikan. Nilai ini selalu lebih kecil dari R-square dan angka ini bisa memiliki harga yang negatif. Adjusted R-square yaitu 0,2309 menyatakan besarnya koreksi terhadap R-square sebesar 23,09%. Untuk saran, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk melanjutkan penelitian yang serupa dengan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesehatan mata. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk melanjutkan penelitian yang serupa dengan mengambil lingkup yang lebih besar. Yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk melanjutkan penelitian yang serupa bukan hanya menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, sehingga memungkinkan data yang diperoleh bias, karena perbedaan keseriusan masing-masing responden dalam menjawab kuesioner. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada kelompok 9 yang telah memaparkan laporannya. Dan kemudian saya persilakan kepada teman-teman kelompok 10 untuk bertanya. Dan dari kami sendiri, kami batasi 3 penanya. Dan jika nanti bertanya bisa langsung ditanyakan ataupun menggunakan chat box. Kami persilakan kepada kelompok 10. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan pertanyaan. Di sini yang ingin saya tanyakan, di slide 11 ada disebutkan skala Likert. Yang mau saya tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan skala Likert dan kenapa menggunakan skala data itu? Terima kasih. Baik, untuk memudahkan kami, ayo satu lagi. Izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya. Tadi yang saya lihat dari pembahasan teman-teman itu kan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Nah, dari analisisnya itu saya lihat mirip seperti analisis regresi linear berganda. Sebenarnya apa sih perbedaan antara analisis regresi linear berganda sama analisis regresi linear sederhana itu? Ada atau enggak ada? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Regina. Bagaimana teman-teman kelompok 9? Mungkin kita jawab dulu ya, 2 pertanyaan. Oh iya, boleh. Izin menjawab pertanyaan dari Yumi. Nah, tadi kan pertanyaan Yumi itu tentang apa itu skala Likert. Nah, skala Likert itu adalah suatu skala psikometri yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Atau skala Likert itu merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif atau tanggapan negatif terhadap suatu pernyataan. Nah, sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert itu, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Nah, biasanya itu disediakan itu 5 skala dengan formatnya itu. Yang pertama itu sangat tidak setuju itu yang pertama, yang tidak setuju itu dengan skalanya 2, kurang setuju itu skalanya 3, setuju itu skalanya 4,
dan sangat setuju itu skalanya 5. Nah, kenapa kami memilih skala Likert? Nah, dari kuesioner yang kami buat itu ada berupa pernyataan dan pertanyaan. Nah, di situ dibuat dengan format ya seperti yang itu, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dengan sangat setuju. Nah, di sini kami cuma menggunakan skalanya itu dari 1 sampai 4, yaitu yang 1 itu sangat tidak setuju, yang kedua itu tidak setuju, yang ketiga itu setuju, dan yang keempat itu sangat setuju. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Safira. Saya kembalikan ke penanya. Bagaimana, apakah ada yang kurang? Baik, terima kasih untuk jawabannya, sudah pas. Terima kasih. Baik, terima kasih Yumi. Sama-sama. Baik, pertanyaan 1 sudah clear ya. Langsung ke pertanyaan nomor 2. Izin untuk pertanyaan dari saudari Regina. Tadi kan ditanya perbedaan antara regresi linear berganda dengan regresi linear sederhana. Nah, perbedaannya itu terletak pada jumlah variabel independennya. Regresi linear sederhana hanya memiliki satu variabel independen, sedangkan regresi linear berganda mempunyai banyak variabel independen. Dan juga regresi linear sederhana digunakan apabila variabel dan juga regresi linear sederhana digunakan apabila variabel dependen dipengaruhi hanya oleh satu variabel independen. Sedangkan regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Terima kasih. Terima kasih, Izin menambahkan, kalau untuk yang di linear sederhana itu, nah asumsinya itu kan yang dipakai itu normal, terus homogedastisitas, terus linearitas dengan autokorelasi. Nah, kalau untuk yang regresi linear berganda itu yang dipakai itu normal, berdistribusi normal ataukah tidak, terus itu terjadi heterokedastisitas atau tidak, terus ada multikolinearitas atau tidak dengan autokorelasi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Safira atas tambahannya. Saya kembalikan ke penanya, bagaimana, apakah sudah puas atau belum? Silakan. Oh ya, terima kasih kepada Silin dan Safira untuk penjelasannya, sudah dimengerti. Terima kasih. Sama-sama, Regina. Karena kami tadi batasi 3 pertanyaannya, tadi hanya 2, mungkin bisa tambah 1 lagi. Misalkan kalau tidak ada, mungkin bisa diomong. Saya akan bertanya lagi satu pertanyaan. Jadi di sini saya bertanya, menurut kelompok kalian, dengan nilai R² yang sudah diperoleh tadi, itu apakah pengaruh gadget itu bisa dikatakan besar terhadap kesehatan mata atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Salina. Saya persilakan kepada teman-teman. Izin menjawab untuk pertanyaan Sahlina itu, menurut kami penggunaan gadget itu nilai R²-nya bisa dikatakan besar. Mungkin kelihatannya itu kecil, tetapi termasuk besar untuk penggunaan gadget karena dari 100% itu, 1/5 itu pengaruhnya dari penggunaan gadget, walaupun ada pengaruh lain.
Anggap saja kesehatan mata tidak selamanya dipengaruhi gadget saja, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya begini, seandainya 70% itu penggunaan gadget, berarti kita tidak bermain gadget saja itu kemungkinan mata kita itu pasti sehat. Nah, sedangkan di sini tuh ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesehatan mata, seperti faktor umum, keturunan, atau mungkin kekurangan vitamin C, mungkin seperti itu. Dari saya pas. Berarti menurut kelompok 9, pengaruh gadget itu sudah besar terhadap kesehatan mata ya? Menurut kami itu penggunaan gadget itu bisa dikatakan bahwa dia itu mempengaruhi kesehatan mata, walaupun dia tuh hanya 22,24%, tapi di situ bisa dikatakan dia besar. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih juga Salina. Jadi kesimpulannya dari data yang kami ambil, penggunaan gadget terhadap kesehatan mata pada jurusan Statistika Institut Sains dan Teknologi Akun Yogyakarta itu berpengaruh. Jadi, karena tadi kami batasi penanya sebanyak 3, untuk itu kami tutup dan kami sampaikan, saya mewakili teman-teman kelompok 9 mengucapkan terima kasih pada kelompok 10 yang sudah bergabung bersama kami. Jadi, sekian dan terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Sebelum mungkin